Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RHP dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel informatif dan manfaat untuk masyarakat. Sahabat RHP, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syarat dan tata cara mengajukan gugatan hak asuh anak ke pengadilan agama atau pengadilan negeri tanpa menggunakan jasa pengacara. Sahabat RHP, akibat dari perceraian selain harta gono gini, hak asuh anak menjadi persoalan yang juga sering muncul dalam sebuah perceraian. Nah, kadang baik ibu kandungnya maupun ayah kandungnya sama-sama menginginkan hak asuh anak. Ya, tetapi ada juga salah satu pihak dengan penuh kesadaran mengalah atau menyerahkan hak asuh anak tersebut kepada pihak lainnya. Ambil contoh misalnya si ayah anak tersebut menyerahkan anak tersebut hak asuhnya kepada mantan istrinya atau ibu kandung dari anaknya tersebut, dengan tetap si mantan istrinya memberi kebebasan atau kesempatan atau akses kepada mantan suaminya atau ayah dari anak-anak tersebut untuk mengasuh atau berkunjung ataupun bermain, bahkan jalan-jalan atau menginap, setelah itu dikembalikan ke ibu kandungnya. Itu adalah idealnya seperti itu, tanpa harus ribut-ribut atau rebutan hak asuh anak di pengadilan. Nah, dalam pasal 105 kompilasi hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya, atau anak tersebut sudah berusia 12 tahun, maka keputusan akan diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya. Nah, selain itu, terdapat pula jurisprudensi terkait hak asuh kepada anak yang di bawah umur ini jatuh kepada ibunya. Salah satunya adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 102 K/1973 tanggal 24 April 1975 yang menetapkan bahwa, yang dikutip dalam putusan ini menyatakan bahwa berdasarkan jurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan. Nah, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil atau masih di bawah umur, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya. Walaupun begitu, seorang ibu bisa saja kehilangan hak asuh atas anaknya. Hal ini dapat terjadi jika ibu kandungnya dianggap tidak layak untuk melakukan pengasuhan, atau dalam kompilasi hukum Islam disebut hadonah, yang tertuang dalam pasal 156 huruf C kompilasi hukum Islam yang berbunyi, apabila pemegang hadonah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani dari anak tersebut, meskipun biaya nafkah dan hadonah tersebut dicukupi oleh ayah kandungnya, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, pengadilan agama dapat memindahkan hak hadonah kepada kerabat lainnya yang mempunyai hak hadonah pula. Nah, syarat mengajukan gugatan hak asuh anak, ibu yang kehilangan hak asuh atau ayah yang ingin mendapat hak asuh anak dapat mengajukan gugatan hak asuh anak diajukan ke pengadilan agama atau pengadilan negeri. Untuk yang beragama Islam adalah ke pengadilan agama, sedangkan untuk yang beragama non-muslim itu ke pengadilan negeri. Nah, proses perceraian termasuk gugatan hak asuh anak dilakukan di pengadilan agama, sementara bagi yang bukan beragama Islam di pengadilan negeri. Nah, lantas apa saja syarat-syarat mengajukan hak asuh anak? Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi saat mengajukan gugatan hak asuh anak. Yang ini pertama adalah tentunya fotokopi KTP penggugat, kemudian fotokopi akta cerai, kemudian fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta lahir anak, kemudian surat gugatan yang ditujukan kepada ketua pengadilan, surat keterangan gaji atau penghasilan bagi PNS atau TNI Polri,
semua fotokopi persyaratan yang dilampirkan ini harus dileges atau dinasihkan di kantor pos. Nah, tentunya fotokopi-fotokopi ini harus pula disiapkan aslinya. Nah, lantas bagaimana cara mengajukan gugatan hak asuh anak tanpa menggunakan jasa pengacara di pengadilan agama di seluruh Indonesia? Nah, adapun tahapan-tahapan dalam mengajukan gugatan hak asuh anak ke pengadilan agama, ya ini adalah tahapan pertama, Anda datang langsung ke pengadilan agama, sampaikan ke petugas di pengadilan agama atau mungkin posbakum kalau sekarang ya, atau ke bagian informasi bahwa Anda akan mengajukan gugatan hak asuh anak kepada di pengadilan agama tersebut. Kemudian tahap kedua adalah kemudian Anda nanti akan dipandu oleh petugas pengadilan agama ke pos bantuan hukum. Pos bantuan hukum ini memang disediakan bagi mereka yang datang sendiri tanpa didampingi pengacara. Nah, kemudian pengadilan agama tersebut kemudian Anda setelah bertemu dengan posbakum atau diantar oleh petugas pengadilan agama ke tempat atau ke meja ke loket posbakum, nanti Anda akan diwawancara dan sekaligus Anda akan dibuatkan gugatan hak asuh anak. Jangan lupa kelengkapan penyertaan fotokopi KTP, akta cerai, dan akta kelahiran dan lain sebagainya harus Anda siapkan. Kemudian tahapan ketiga adalah Anda setelah selesai dibuatkan surat gugatan hak asuh anak, setelah itu oleh posbakum Anda kemudian datang diarahkan oleh posbakum bahwa Anda akan diantar ke loket pendaftaran gugatan untuk menyerahkan surat gugatan yang dibuatkan oleh posbakum pengadilan agama tersebut. Jadi Anda nanti tinggal daftar dan membayar biaya perkara. Bagi yang tidak mampu dalam pendaftaran tersebut, Anda bisa menggunakan SKTM yang tentunya terdaftar di data DTKS. Ya, kemudian setelah Anda mendaftar, kemudian Anda setelah melengkapi surat keterangan tidak mampu bagi yang tidak mampu, kalau Anda memang mampu, Anda tinggal tinggal membayar gugatan tersebut di loket BRI yang telah disediakan di pengadilan agama tersebut. Nah, kemudian Anda juga menyertakan surat keterangan tidak mampu tentunya yang ditandatangani oleh RT RW sampai ke kelurahan. Nah, selanjutnya Anda tinggal menunggu surat panggilan sidang datang ke rumah Anda. Nah, tahapan yang berikutnya, tahapan keempat adalah setelah Anda mendapatkan surat panggilan sidang dari pengadilan agama, yang kebetulan Anda sebagai penggugat dan suami Anda mungkin sebagai tergugat atau kuasanya, Anda selanjutnya adalah menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan. Pada sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, suami dan istri yang akan bercerai dan mengajukan hak asuh anak tersebut. Nah, juga Anda harus datang secara pribadi. Jika tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kedua belah pihak agar lebih dulu menempuh mediasi. Nah, apa itu mediasi? Mediasi itu adalah proses awal di mana sebelum masuk ke sidang pokok perkara, hakim akan Anda mengirim Anda ke ruang mediasi yang akan nanti Anda dan suami Anda akan ditengahi oleh mediator dari pengadilan agama. Nah, jika mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, kemudian setelah itu proses persidangan dilanjutkan dengan jawaban, jawab menjawab, kemudian pembuktian. Nah, setelah itu hakim akan memutuskan gugatan perceraian dan hak asuh anak dalam sidang terbuka. Nah, untuk gugatan hak asuh anak atau hadonah biasanya dipisahkan dengan gugatan perceraian, akan tetapi boleh juga disatukan sekaligus antara gugatan hak asuh anak dan juga gugatan perceraian. Demikianlah konten kita kali ini. Semoga konten ini bermanfaat untuk Anda, dan bagi Anda yang belum atau kurang jelas terhadap materi tentang
cara atau syarat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama tentang hak asuh anak ini, yang tentunya tanpa didampingi pengacara, silakan Anda bisa bertanya di kolom komentar atau Anda juga bisa menghubungi ke nomor berikut di bawah ini. Sampai jumpa di konten-konten bermanfaat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.